Tribunnews 583 kasus perceraian terjadi di Pulau Ambon sepanjang tahun 2022. ...583 kasus perceraian terjadi di Pulau Ambon sepanjang tahun 2022. Ratusan kasus perceraian itu berdasarkan data yang dihimpun tribunambon.com dari Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Agama Ambon. Di tahun 2022, kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Negeri Ambon sebanyak 184. Sementara di Pengadilan Agama Ambon sebanyak 399 kasus perceraian. Dari 399 kasus tersebut, 134 berasal dari talak suami dan 265 gugat cerai dari istri. Angka perceraian tersebut meningkat dibanding tahun 2021, yakni sebanyak 550 kasus perceraian. Tercatat 344 kasus di Pengadilan Agama Ambon dan 206 kasus di Pengadilan Negeri Ambon. Diketahui Pengadilan Agama Ambon mengurusi perceraian yang pernikahannya dilaksanakan dengan agama Islam. Sementara Pengadilan Negeri Ambon melayani perceraian yang pernikahannya non-Islam, yakni agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu. Pengadilan Agama Ambon, Tommy Asram yang juga hakim di Pengadilan Agama Ambon menjelaskan peningkatan perceraian menandakan dua hal. Hal positif yakni masyarakat semakin sadar akan hukum, namun sebaliknya meningkatnya perceraian menandakan kualitas ketahanan rumah tangga di Ambon yang semakin menurun. Ya, untuk tahun ini ada peningkatan bila dibanding dengan tahun kemarin. Jadi dari sisi data yang telah diterima itu sekitar 399 ya. Dari 99, jadi ada peningkatan. Peningkatan ini dari sisi kesadaran hukum sih, dari sisi kesadaran hukum bisa dianggap suatu hal yang positif. Tapi dari sisi keutuhan rumah tangga bisa dinilai bahwa ada suatu kemunduran dalam berumah tangga dari manusia kita. Artinya para masyarakat yang mempunyai keluarga mungkin dari sisi kualitas ketahanan rumah tangga mungkin semakin menurun sehingga terjadi peningkatan perceraian. Nah, rata-rata perceraian itu akibat karena pertengkaran. Yang paling tinggi ya Pak? Ya, pertengkaran itu bisa saja pertengkaran dari macam-macam akibat pertengkaran itu. Jelas pertengkaran itu karena emosi kan, emosi itu karena apa? Mungkin ada faktor-faktor yang membuat menjadi emosi istri, suami atau menjadi emosi, apakah pertengkaran itu karena ada gangguan pihak ketiga, dan kebanyakan sih perceraian itu ya dari itu, gangguan pihak ketiga, bertengkar terus. Kalau sudah ada gangguan dari pihak ketiga ya sudah sangat rumit untuk rumah tangga itu bisa rukun. Kalau gangguan pihak ketiga dari sisi keluarga, nah itu masih bisa, karena kalau masih bisa kita damaikan, apalagi ada mediasi kan. Tapi kalau dari sisi gangguan pihak ketiga dari sisi yang mungkin yang suami sudah ada kecantol dengan yang lain, atau mungkin sebaliknya, itu sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.